Dalam melakukan penginjilan, bisa saja terjadi hal-hal yang buruk yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Misal orang yang percaya menerima Injil tersebut dikucilkan, diceraikan, bahkan dipukuli keluarganya dan bahkan sampai menyebabkan kematian. Bukankah ini sangat terlihat kejam? Tidak berdosakah jika penginjilan mengakibatkan hal-hal buruk atau bahkan kematian orang yang menerima Injil itu? Bagaimana pertanggungjawaban orang yang menginjili jika hal ini terjadi? Oke, baik ya, pertanyaan yang bagus ya. Ya, kalau saya boleh mengatakan sebetulnya apa yang tadi ditanyakan sudah diantisipasi ya. Bahkan oleh Tuhan kita sendiri, kalau kita boleh melihat itu bagian daripada Injil ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya, sehingga saudara apa yang tadi ditanyakan ya, ini sudah ada loh. Ya, kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, beberapa bahkan sampai dibunuh. Gitu ya. Dan kamu akan dibenci ya oleh semua orang oleh karena namaku. Yesus juga ada dalam kesempatan lain mengatakan, aku membawa pedang. Gitu ya, ada pemisahan. Nah, pertanyaannya apakah Yesus tidak jahat nih? Kalau dia kata dia nggak datang kan ini nggak terjadi. Berarti Natal itu menunjukkan kejahatan ya. Harusnya semua kita tahu tidak ya. Ya, karena ini kan berkenaan dengan keselamatan yang kekal. Sehingga barang siapa tak bertahan, barang siapa percaya, ya meskipun memang dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia mendapatkan hidup yang kekal. Ya, yang sekali lagi jelas nilainya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang. Ya, sehingga ini kita mesti menyadari ya kenapa kita memberitakan Injil meskipun kita tahu resikonya seperti itu. Ya karena taruhannya nyawa kekal ini, bukan nyawa sementara. Ya, sehingga kalau kita memberitakan Injil sekedar membuat gereja penuh, kita bersalah loh. Ya, apalagi ya kalau kita memberitakan Injil dengan janji-janji yang tidak benar. Ya, kemudian orang itu harus membayar harganya. Begitu ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang harus bertanggung jawab. Ya, sehingga justru kesadaran ya bahwa Injil itu costly, ini kan costly ya, ada harga yang harus dibayar. Itu membuat kita bukannya kemudian takut memberitakan Injil, tapi dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil itu sejujur-jujurnya. Jangan kasih iming-iming yang tidak benar, seperti cicipan atau hadiah-hadiah yang tidak bertanggung jawab. Beritakan Injil itu apa adanya. Kenapa Yesus itu datang? Kenapa dia harus tetap datang meskipun risikonya seperti tadi gitu ya? Apa dampaknya ketika kita percaya? Kenapa seperti itu? Dan kemudian biarkan yang bersangkutan memutuskan. Ya, ini sikap yang benar. Ya, sehingga kalaupun ada kata melihat keluarganya tidak mendukung, termasuk saudara juga mesti menantang dia. Kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, kita boleh tantang lu. Serius nih, kok berani kamu? Gitu ya. Ya, sehingga kalau dia sungguh-sungguh mengerti, harusnya dia bisa menjawab, iya sih, bukannya saya mau dibuang keluarga, tapi karena saya yakin Yesus Tuhan. Ya baptis dong, kenapa kita harus takut? Termasuk kalau perlu kita pun kena dampaknya ya kita juga mesti siap. Ya, sehingga pernah ada pengalaman di dalam gereja kita ya, ada orang dari keyakinan lain lah, gitu ya, katakanlah begitu, yang mau baptis nih, karena ini benar-benar dari orang yang belum percaya. Nah, kemudian seminggu sebelum baptisan tiba-tiba dia telepon, keluarga saya tahu nih, ya sebelumnya kita sudah ngomong padahal, kamu tidak mau ngomong, gitu ya, kepada keluargamu, dan dia bilang nanti aja, setelah dibaptis baru ngomong, ya kan tidak bisa diundur gitu ya. Ketahuan, dia cerita sama satu orang ini cerita ke mamanya. Gitu ya, wah heboh satu keluarga, dan dia telepon kita. Nah, dalam seperti ini ya, apa yang kita lakukan? Ya kita justru kita bilang sama dia loh, kamu gimana loh? Kamu tetap yakin nggak? Apa mau coba? Karena pada waktu itu orang tuanya dia sedang melakukan kewajiban agamanya, sehingga nggak di sini nih. Sehingga keluarganya, kamu gimana ya? Ini anak apa ini? Gitu, nanti mamamu pulang. Ya, sehingga kita waktu itu malah mengatakan, apakah kamu tidak mau coba bicara dulu misalnya? Ya enggak apa-apa. Gitu ya, kita tidak menekan gini gitu. Tapi ternyata setelah dia bergumul, enggak, saya yakin saya tetap mau berjalan. Nanti pada waktu orang tua saya pulang saya akan bicara. Ya, kita pada waktu itu juga tidak melarang ya. Dengan kesiapan kalau misalnya kita ada yang datang ya kita siap. Gitu ya. Jadi karena sekali lagi ini urusan nyawa loh. Ya, nyawa kekal. Ini kita perlu sadari ya. Jadi bukan cuma sekedar nyawa dan jumlah anggota gereja, tidak. Ya, ini nyawa harin dan nyawa kekal yang harusnya kita sama-sama tahu mana yang lebih berharga daripada mana.
Sehingga yang jangan adalah jangan iming-imingi, jangan paksa-paksa orang percaya Yesus, apalagi bujuk-bujuk mereka dengan cara-cara tidak bertanggung jawab, tapi beritakan Injil dengan benar, dan kalau Roh Kudus bekerja, mereka mau percaya Yesus, kita jangan juga kemudian tidak berani gara-gara saya takut. Itu bukan karena kita takut mereka kena dampaknya, kita takut kita kena dampaknya. Nah itu jangan. Ya, jangan karena kita takut kita kena dampaknya kemudian ya sudah enggak usah lah gitu ya. Waduh ya itu kita celaka sekali di hadapan Tuhan tuh kalau seperti itu.